ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini di pertemuan yang kelima ya, ini kakak-kakak, teman-teman semua, Allah masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk terus menuntut ilmu, terus belajar bersama-sama di kelas tahsin Al-Quran ini dari program dari nadira.id. Alhamdulillah masih Allah beri kesempatan ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kini sudah hadir juga Ustadz Maesa. Ada untuk materi pertemuan kali ini itu tahsin Al-Quran di surah Al-Lahab ya. Tahsin Al-Quran surah Al-Lahab. Nah, sebelum ke materi inti nanti mungkin nanti ada pembahasan seputar asbabun nuzul, terus peristiwa apa aja yang terjadi di atas turunnya surat Al-Lahab. Soalnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mahesa. Oh ya, gimana kabarnya nih untuk kakak-kakak semuanya? Semuanya sehat ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Kita langsung saja ya. Untuk materi selanjutnya, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mahesa. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan pada Ustadz Mahesa. Baik. Terdengar suara saya, Barakallahu Fiik? Jelas Ustadz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Baik, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan bikum kepada Bapak dan Ibu sekalian ya, di jamaah Nadira ini ya. Alhamdulillah kita hadir di acara ta'lim ya setiap pekan yang diadakan oleh Nadira, yang barakallahu fikum kepada tim dan juga pimpinan yaitu Kang Chandra ya. Saya ucapkan mudah-mudahan kita istiqomah, dan juga kepada jamaah sekalian mudah-mudahan kita juga istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh hidupnya untuk menuntut ilmu ya, menuntut ilmu agama di sini maksudnya, maka Allah akan mempermudah jalan dia masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian dari sedikit ya yang kita bisa lakukan, atau kewajiban-kewajiban yang harusnya sudah memang kita lakukan ya. Karena sebagaimana kita ya hidup ini sebagaimana dalam Quran surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk apa? Hanya untuk beribadah. Dan ini adalah bagian dari ibadah kita. Jadi semuanya yang kita lakukan hari ini adalah niatkan untuk ibadah ya, terutama menuntut ilmu agama atau sedang belajar tahsin tilawah Quran ya. Barakallahu fikum ya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sebab turunnya ayat atau surah dari Al-Lahab ini ya, atau mengenai asbabun nuzul ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Abbas atau Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas maksudnya. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Batha'i fasa'ida ila al-jabali fanada ya sabaha
فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني. Ya, ini dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu keluar menuju Batok, ya. Batok itu nama daerah, ya. Kemudian beliau naik ke bukit, ya, ke bukit yang berada di Batok tersebut. Beliau itu mengatakan ya sobaha, ya, wahai manusia, katanya, wahai sekalian manusia. Maka orang-orang Quraisy ketika itu pun berkumpul, ya. Kemudian beliau bertanya, bagaimana sekiranya aku mengabarkan kepada kalian, ya, bahwa musuh di balik bukit ini akan segera menyergap kalian. Jadi beliau bertanya kepada apa, manusia ketika itu, karena beliau di Mekah hidupnya, ya. Apakah kalian akan membenarkan aku? Kata beliau. Kemudian mereka menjawab ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini dikenal sebagai pribadi yang al-amin, ya. Pribadi yang jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Bahkan orang-orang tua ketika itu, ya, mendidik anaknya untuk seperti Muhammad, katanya. Kenapa? Karena Muhammad ini sebagai teladan, ya, sebagai seorang yang bisa dicontoh untuk anak-anaknya. Nah, bahkan mereka mengatakan iya, kami percaya, ya, karena Rasulullah itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berdusta. Rasulullah menganalogikannya, menggambarkannya, kalau ada pasukan di belakang bukit ini, apakah kalian akan percaya ketika saya mengabarkannya itu? Maka mereka semua menjawab iya. Ya, baik. Kemudian apa lagi? Kemudian beliau bersabda lagi, ya, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian. Ya, ini nadhir. Saya adalah seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya di hadapanku akan ada azab yang pedih. Ya, akan ada azab yang pedih. Karena ketika itu orang-orang Mekah, ya, terutama orang Quraisy, ya, ketika itu mereka menyembah apa namanya, berhala-berhala, ya. Mereka pun percaya dengan Allah, akan tetapi mereka juga dalam satu waktu yaitu mereka menyembah berhala-berhala. Maka Rasulullah mengatakan kepada manusia ketika itu, beliau mengatakan di hadapanku akan ada azab yang pedih. Itu maksudnya adalah bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak menyembah Allah, ya, malah menduakan Allah. Akhirnya, nah, ketika itu Abu Lahab pun berkata, nah, Abu Lahab itu siapa sih? Abu Lahab itu salah satu pamannya Nabi. Nah, Abu Lahab itu salah satu pamannya Nabi. Jadi Nabi itu punya banyak paman. Di antaranya adalah Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah namanya Abu Thalib. Abu Thalib yang mengajak siapa? Mengajak beliau apa namanya? Berdagang ke negeri Syam, ya. Usia 12 tahun itu sama Abu Thalib diajak Rasulullah, ya, ke negeri Syam, ya. Masya Allah, ya. Dan ada dua paman lagi, sebenarnya banyak paman Nabi itu, ya. Di antaranya yang dua masuk Islam, ya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Bisa dicatat, ya. Abbas bin Abdul Muttalib ini masuk Islam, ya. Kemudian yang kedua adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib juga masuk Islam. Nah, Hamzah ini dikenal dengan orang yang gagah, suka memanah, suka berkuda, ya. Bahkan orang-orang Quraisy ketika itu takut sekali gitu oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Taib. Nah, taib. Nah, akhirnya Abu Lahab, jadi kita tahu ya, Abu Lahab itu adalah salah satu pamannya Nabi, ya. Akhirnya Abu Lahab itu, kamu mengumpulkan kami, ya. Alihada jama'tana tabban laka, katanya. Maka beliau juga mengatakan, sungguh kecelakaan bagimu, katanya. Jadi Abu Lahab juga mengatakan, celaka kamu, katanya. Alihada jama'tana, hanya untuk ini kamu mengumpulkan aku, kata Abu Lahab. Maka maka Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Seperti itu, ya. Akhirnya karena perkataan Abu Lahab seperti itu kepada Nabi, ya, bukannya ngebela Nabi, ya, padahal kan pamannya, paman kandung itu, ya. Bukannya membela Nabi, malah apa namanya,
adalah orang yang pertama yang mendustakan Nabi, gitu kan? Ya, tabban lak, tabbat yada abi lahab. Nah itu Allah menurunkan ayat itu sampai akhir ayat ke-5 ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 4972 dan Muslim di 208. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian, bahwa apa namanya? Itu kisah ya, sedikit kisah berkaitan dengan kenapa surah ini turun ya. Dan sampai akhir ayatnya, kalau bukan ayat ini benar ya, seharusnya Abu Lahab bertobat dong ya. Padahal ayat ini turunnya ketika Abu Lahab masih hidup ya. Dan di sini dikatakan tabbat yada abi lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar binasa ya. Kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan ya. Karena Abu Lahab ini orang kaya dia itu ya, orang kaya. Ya. Paman-pamannya Nabi itu orang kaya. Salah satunya Abu Lahab, ya, orang yang terkemuka. Karena Nabi SAW ini adalah dari keturunan yang terbaik, ya, dari Bani Hashim, ya, dari Bani Hashim dan Bani Hashim bahkan dari Abdul Muttalib, dan beliau adalah keturunan yang terbaik. Kemudian sayasla narun dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, ya. Dan harusnya kalau dia ingin menyanggah ayat ini, harusnya dia bertobat, ya enggak, ya. Tapi dia malah ngikutin, ya. Malah ngikutin ini, akhirnya sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat. Bahkan yang paling ini adalah istrinya pun ikut serta dalam kebencian kepada Muhammad ketika itu, kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atuhu hamalatal hatab, ya. Dan begitu pula istrinya yang dia adalah seorang pembawa kayu bakar, maksudnya penyebar fitnah, ya. Karena luar biasa kejam sekali ya. Bahkan bukan hanya Abu Lahabnya saja, tapi istrinya pun adalah orang yang penyebar fitnah ya. Wah, pokoknya bagaimana caranya Muhammad ini bisa jatuh. Sedangkan Abu Lahab juga punya kepentingan. Dia merasa harusnya ayat itu atau Rasul itu diinginkan kepada dirinya lebih berhak daripada Muhammad ketika itu, gitu ya. Jadi bukan karena ini, bukan karena tidak percaya, tapi karena kesombongan yang akhirnya dia menolak kebenarannya. Karena sombong itu dalam bahasa Arab disebut al-kibr. Al-kibr itu maknanya adalah baparul haq wa ghamtun nas. Jadi menyisihi yang hak atau dia tidak mau menerima yang hak, dan dia meremehkan manusia. Dan ayat yang terakhir, teman-teman sekalian, fiji diha abalum mim masad. Dan di lehernya itu ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, ini gambaran bagaimana nanti di akhirat mereka dihukum dengan yang seperti itu ya. Baik, saya akan bacakan sedikit ya, barakallahu fik. Saya akan bacakan surah ini, bisa antum semua simak ya, bagaimana saya membaca surah Al-Lahab ini, barakallahu fik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Taib itu baca tanpa nada-nada yang ini ya, biasa. Akan tapi yang kita perhatikan bahwa dalam bacaan ini yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita adalah benarnya, bukan nadanya ya. Nada itu nomor sekian setelah
kita membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar, ya, dengan memberikan hak-hak kepada setiap huruf, ya. Baik. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Adapun ada, insya Allah bisa belajar setelah kita belajar makharijul huruf, ya, tasyin tilawah. Barakallahu. Baik. Itu yang bisa saya ini kan, kembali kepada Kang Hadi. Barakallahu fikum. Baik, syukur Ustaz atas pemaparan materinya seputar di Asbabun Nuzul surah Al-Lahab ya. Baik, teman-teman semua, ayahanda ibunda, untuk sesi selanjutnya yaitu silakan ada yang mau dites bacaan surah Al-Lahabnya, nanti dikoreksi sama Ustadz. Boleh silakan dibuka mikrofonnya ya, silakan. Ada yang mau coba, silakan boleh dibuka ya. Yang mau coba, mangga silakan. Atau saya tembak. Bismillah, ana Ustadz. Oh, mangga silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Baik, barakallahu fiik, Intan, ya, dimanapun antum berada. Baik, sedikit ingin saya mengoreksi ya, barakallahu fiik, ya. Baik, yang lain pun tidak perlu ini ya, ketika salah wajar ya, ketika salah wajar, jadi jangan takut salah ya, apalagi talaki itu pasti ada yang salah, insya Allah ya. Dan nggak perlu malu ketika kita salah ya. Baik, barakallahu fikum, sedikit saya ingin memberikan ini ya, ketika membaca hak ya. Tadi membaca hak ya, membaca hak harus dibedakan Intan antara hak dan hak ya. Hak itu lebih di atas ya, dan itunya tipis hak ya. Berbeda dengan hak ya. Hak itu lebih di bawah di sini ya. Jadi bisa antun rasakan getaran yang lebih kuat ketika membaca huruf hak di sini, masih di bawah ya. Kalau belum di sini berarti masih keliru ya. Bukan di atas, bukan H itu bukan di sini, tapi di bawah. Getarannya ada, lebih keras ya. Kemudian ketika membaca mabtabi'i ya, mabtabi'i yang seharusnya 2 harokat ya. Kalau mau baca dengan ini tartil maka diinikan dengan 2 harokat ya. Atau tadwir harus 2 harokat ya. Jangan dipanjangkan lebih dari itu ya. Karena yang lain pun tidak sama, tidak dipanjangkan. Maksudnya kalau mau dua semua gitu ya, harus sesuai. Kemudian tadi di antara di ayat 5 yaitu hablum. Nah, hablum min masada ini juga jangan cepat-cepat ya. Bacanya di sini akan ada dhammatain. Dhammatain bertemu dengan huruf mim ya. Dan ini hukumnya apa? Idgham. Idgham digunah, maksudnya idgham dengan menggunakan gunah. Jadi antun harus tahan dulu dengan mengucapkan hablum. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga sama di sini ada nun mati bertemu dengan huruf mim dan hukumnya idgham digunah juga ya. Maka antun baca hablum mim masad ya. Ditahan ya, jangan langsung hablum mim masad. Ini keliru ya. Barakallahu fikum, Masya Allah, Mumtaz. Intan. Syukran Ustadz. Baik, selanjutnya tadi Kak, siapa yang boleh silakan Kak dibuka mikrofonnya ya. Iya Kak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Saya saya mau coba. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran sa'ata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Baik, barakallahu fikum kepada Ibu Zaskia ya. Alhamdulillah. Baik. Sedikit saya ingin koreksi ya, berkaitan dengan bacaan bismillah ya. Nah, bismillah ini bisnya atau sukunnya ini tidak boleh dipantulkan oleh kita ya, karena bukan qalqalah. Qalqalah itu kan mantul membal. Bisa kalau bisa, nah itu qalqalah ya. Nah, ini jangan ya. Jangan dipantulkan karena huruf sin ini bukan huruf qalqalah ya. Maka kita bacanya mengalir saja. Bismillah, Bismillah, bukan Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti itu ya. Kemudian boleh dicontohkan Bu Zaskia sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu barik ya. Baik, sedikit saya ingin koreksi lagi. Di bacaan tabbat ya, di situ ada tasydid ya. Maka kita membacanya harus ditahan dan tabbat, tapi tab ya, dengan menempelkan kedua bibir. Tabbat ya, jangan tabbat tapi tabbat, seperti itu. Tabbat yada. Nah, di sini juga panjang, tadi Ibu kurang memanjangkan ini ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kenapa di sana memantul juga? Karena di tab wa tab di sini ada qalqalah, Bu. Dan di sini qalqalahnya lebih tebal. Kenapa? Karena ada tasydid ya. Coba perhatikan di sini ada tasydid ya. Nanti mungkin sekedar usulan kepada Kang Hadi dan tim, nanti mungkin bisa menampilkan Quran Nadira ya, layarnya supaya bisa saya jelaskan sedikit ya, bagaimana gambar ya. WhatsApp ya, Allah barik, supaya tergambar langsung teman-teman ya. Jadi kan Nadira ininya layoutnya sedikit, nanti saya bisa langsung gambarkan gitu ya, bisa dilihat. Watab. Nah, sini juga ada penekanan karena di sini ada tasdid ya, Ibu, Bapak ya, ada tasdid. Watab seperti itu. Tapi memantul ya. Nah, kadang juga para imam juga keliru di bacaan ini ya. Dia membacanya seperti ini. Tabbat yada abi lahabi watab. Watab ya. Padahal sini ada tasdid, harusnya watab seperti itu ya. Baik. Bisa dicek ya syekh-syekh bagaimana membacanya atau para ulama-ulama Quran membacanya seperti apa. Nah, sama seperti yang saya tadi bacakan. Baik, kemudian di bacaan tadi saya ini wamra'atuhu ya. Tadi Bu Zaskia, wam di sini tidak boleh ditahan. Wam ya, tidak perlu ditahan ya, langsung saja. Wamra'atuhu, tidak perlu ya. Tidak seperti itu bacanya. Allahu barik, tapi langsung saja. Wamra'atuhu. Tidak ada jeda di sana atau tidak ada sampai 2 harokat, tidak ya. Tapi Mumtaz, Allahumma barik, tadi saya sudah lihat baca di ayat kelima juga Masya Allah Mumtaz ya. Allahumma barik. Bu Jaskia. Terima kasih, Pak. Sama-sama, barakallahu fiik.
Baik, selanjutnya tadi itu ada siapa ya tadi? Yang tadi komen boleh silakan dibuka mikrofon ya. Halo Kak. Kak siapa? Ya silakan Kak. Ada yang mau lagi? Silakan dibuka mikrofonnya. Saya ingin Jangan. coba. Baik Kak Muhammad Agus, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum, mumtaz ya, Muhammad Agus ya. Sedikit koreksi di bacaan tadi tab ya. Tabnya bisa dipertegas lagi ya. Tab ya. Tabbat. Tabbat. Kemudian setiap huruf ya. Setiap huruf tadi sudah bagus ya. Tinggal terus dimaksimalkan lagi suaranya seperti apa namanya? Ke Arab-Araban gitu. Maksudnya setiap huruf dibaca dengan fasih, dengan lekoh gitu bahasanya ya. Bagus ya, dilatih lagi misalkan berkaitan dengan a, ba, ta, ta, ja, ha, kho, da seperti itu ya. Bisa dilatih setiap hari. Barakallahu fikum, karena antum pasti menjadi imam nanti salat. Jadi kemudian sedikit tadi Syukran di Ustaz. ayat ya apa sedikit di ayat 5 tadi ya. Di ji-nya panjang ya. Ji-nya panjang, 2 harokat. Jadi jangan fi ji. Nah, ji-nya panjang, 2 harokat. Fi ji diha, langsung diha hablum min masad. Baik, mumtaz, Allahumma barik. Silakan Kang Hadi. Suaranya Silakan. belum ada. Iya ini sinyalnya maaf. Baik, terima kasih. Selanjutnya mangga silakan. Ada lagi? Baik, teman-teman semua, jangan malu-malu. Boleh silakan kalau ada yang mau dikoreksi sama-sama di sini kita belajar. Silakan dibuka mikrofonnya ya. Ya, Kak. Boleh silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Yasla naran satalahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Baik, barakallahu fiik kepada Ummu Multazam ya. Baik, sedikit koreksi di bacaan sayas ya. Sayas. Di sini ada huruf so. So-nya mati ya. Memang agak sulit ya ketika kita membaca huruf so ini ya. Memang ya banyak dari kita memang yang kesulitan dalam membaca huruf so. Balso, balso. Nah, ini memang agak sulit ya. Baik, harus dilatih lagi dengan membaca sayas lana ya, bukan sayas. Kalau sayas ini dia menggunakan huruf sin ya. Ketika kita membaca sayas lana, artinya bukan huruf so di sini tapi huruf sin. Apalagi kalau misalnya kita baca dengan sayas
Sayaslana, berarti itu dia menggunakan huruf shin ya. Baik, yang di sini huruf so ya. Maka multazam bisa dilatih dengan balso, balso, balsi ya. Bals, bis, bus, bals, bis, bus. Latihannya seperti itu ya. Bisa. Sayaslana. Nah, seperti itu. Coba multazam diulangi. Saya saya naron satalahab. Nah, seperti itu ya. Ya, bagus ya. Kemudian sedikit bacaan. Nah, di sini ada apa namanya? Hatain bertemu dengan huruf zal ya. Zal. Maka kita baca hukumnya adalah ikhfa ya. Naron zata lahab. Nah, ya ikhfa. Hukumnya ikhfa ya. Baik. Kemudian tadi sedikit di huruf to ya. Pengucapan huruf to-nya harus diperjelas ya. Umum mutazam. Bukan tab, bukan pakai tak, tapi to. Coba hatob. Umum. Malatal hatab. Mumtaz, seperti itu ya. Hatob. Ya, bagus umum ya. Barakallahu fikum, mangga Kang Hadi. Baik, Ustaz. Silakan ada lagi teman-teman semua. Baik, setelah saya tembak aja ya. Nih, coba. Yang ditembak, Kang. Boleh coba ini yang ada yang ikhwannya ya. Kak Ardian coba. Boleh dibuka Kak Ardian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, barakallahu fik, Kang Ardi ya. Barakallahu fikum. Ini mirip, soalnya mirip-mirip ini. Ustaz Hanan Ataki, Masya Allah alaih. Masya Allah. Baik. Kang Ardi, ya barakallahu fik. Sedikit koreksi di ayat pertama ya. Watab, ketika kita membaca watab. Nah, ketika kita membaca watab itu kan ada tasydid ya Kang. Itu harus dibedakan antara tidak ada tasydid dan tidak ada tasydid dan tidak ada. Kalau tidak ada tasydid kan kita bacanya seperti ini. Watab. Watab. Tapi karena di sini ada tasydid kan. Tasydid itu sebetulnya kalau boleh saya ini kan, baknya itu sebenarnya ada dua gitu ya. Baknya ada dua dijadikan satu. Maka para ini ulama Quran itu jadi itunya menjadi ada tasydid di sana ya. Baik. Saya baca seperti ini ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ulangi Kang Adi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Ditahan dulu mulutnya, nempel dulu baru dibuka pelan-pelan. Ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, seperti itu Kang ya. Barakallahu fikum ya. Allahumma barik ya. Tadi di huruf to ya. Huruf to di coba hammalatal hatab coba. Nah, di bawah Kang. Nah, ayat 4. Nah, di situ ya. Nah, to di sini juga ya, Ya. tolong dibedakan antara ta dan to ya. To-nya lebih lekoh lagi.
وامرأته حمالة الحطب. حطب. Bangi. وامرأته حمالة الحطب. Mumtaz, Allah barik. Seperti itu Kang Ardi ya. Barakallahu fikum, mumtaz ya. Calon imam, Masya Allah. Oh ya nih, sudah informasi kita juga ini sudah di admin sudah menampilkan ini juga ya ini di layar untuk surat ini ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Boleh silakan untuk ke siapa nih? Sebentar. Kak Nia Aulia, coba boleh di Aros. Oh, boleh mau ke Aros, boleh silakan Kak Aros. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله. Baik, mumtaz, Masya Allah ya. Kalau dengan Fa'arus itu ini, apa, dengar, apa namanya, ingat ke Upin Ipin ya? Masya Ke Aros ya. Oh ya, ke Aros itu ya. Baik. Tapi bacaannya mumtaz ya, Allah barik ya. Bacaannya seperti orang-orang yang baca di murotal-murotal masjid ya. Mumtaz, Allah barik. Cuma tadi suaranya terputus-putus ke Aros ya, Allah barik. Mungkin sinyal. sinyalnya ya. Baik, Allah barik ya. Maka Allah barik yang lain. Sebelum lanjut, Ustaz, boleh saya bertanya dulu sebentar, Ustaz? Betul, mangga, mangga, mangga. Ini Ustaz, kan kadang kita sebagai yang pemula tuh kadang suka apa ya, minder atau ini karena kan belum lancar atau belum bisa baca Al-Quran gitu. Nah, apa hukumnya membaca Al-Quran secara terbata-bata? Apakah berdosa atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik ya. Eh, apa namanya? Untuk membaca ya. Tadi saya sudah katakan bahwa dalam membaca ini tidak perlu khawatir untuk salah karena akan diperbaiki. Karena kita kan talaki ya. Dan talaki itu pasti ada saja kesalahannya. Seperti misalkan seorang ustadz pun ya ketika talaki kepada masyaikh, ya, kalau saya talaki di Madinah langsung kepada para masyaikh di Madinah kita bertalaki ya kepada para pemegang sanad ya. Dan hal yang wajar sebetulnya ketika kita membaca Al-Quran ya, kemudian keliru ya itu hal yang wajar ya. Jadi yang nggak wajar itu adalah orang yang ketika punya kesalahan dia langsung lari dari kenyataan, lari dari ini maksudnya lari dari apa namanya dari dia nggak mau ngaji lagi ini yang keliru. Padahal membaca terbata-bata itu dia dapat pahalanya dua kan kita Ya, belum. suka yang baca hadisnya ya. Itu harus lebih semangat lagi ketika kita terbata-bata ya terus belajar akhirnya sampai nanti kita tidak terbata-bata sampai lancar gitu ya bahasanya sampai kita pada tingkatan para qori itu gimana bacaannya ya dengan tartil ya kemudian nanti suatu saat kita bisa baca dengan meresapi ayat-ayatnya ya bukan hanya baca aja tapi ketika kita baca nih saya baca nih tabat siada saya paham artinya maknanya paham ya ketika baca tuh ya ini baca jadi ketika baca tuh ngena gitu ke dalam hati kita. Nah, sampai tingkatan itu gitu, sampai tingkatan kita tuh bisa apa paham dengan makna-makna apa yang Allah ini sampaikan. Karena kan Al-Quran ini ayat-ayat cinta, betul nggak?
cinta-cinta yang Allah berikan kepada kita gitu kan ya. Baik, Allah mubarak. Jadi tetap semangat ya, jangan takut salah, kesalahan hal yang wajar dalam menuntut ilmu ya. Yang nggak wajar itu ketika dia punya salah dia nggak mau dikoreksi, itu keliru ya, atau bahkan dia lari dari eh, belajar ya, malah menyerah gitu ya, give up. Nah ini yang keliru. Baik, Mumtaz, Allah mubarak. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik nih untuk kakak-kakak teman-teman semua ya Hatta Bunda boleh silakan ada lagi nih kita masih ada waktu yang mau coba boleh silakan dibuka mikrofonnya ya. Tuh, Baik, Assalamualaikum. Boleh coba? Waalaikumsalam. Silakan Kang. Baik, langsung dimulai nih, Kak. Iya, boleh. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Baik, Mumtaz, Allah mubarak. Dari Kang Bima Barakallahu ya. Mumtaz ya bacaannya dengan logom jaharkah atau kami. Saya sedikit koreksi di bacaan di sini ma'al. Nah, di sini jangan dipantul ya karena logo ini bukan huruf qalqalah, maka bacanya jangan dipantul seperti ma'ag. Lah, ada khata ya bacanya tapi dengan tidak memantul seperti ma'alna ma'alna. Baik. Allah mubarik. Kemudian di bacaan tadi huruf za ya. Za-nya za ya. Za. Dibedakan antara za dan za dan ja. Ada kulihal bagus ya. Allah mubarik. Allah mubarik ini. Sang Prima ini kayaknya guru tahsin juga beliau, Masya Allah. Baik. Imam masjid ya. Allah mubarik. Baik, Mumtaz, Allah mubarik. Enggak, yang lain. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Iya, iya. Wah, Masya Allah. Baik, silakan. Ada lagi yang mau ini? Tadi tuh ada yang komen. Sebentar, saya ini. Teh Syarifah, coba boleh deh Teh Syarifah. Ada Teh Syarifah? Nah, Assalamualaikum Kang Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Aku kesiangan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Baik, Mumtaz ya. Tadi sedikit koreksi di bacaan isti'adzah ya. Minasyai ya. Diperjelas lagi. Minasyaipo ya. Minasyaipo. Syaipo. Nah itu ya. Kemudian sedikit tadi di bacaan apa tadi ya? Subhanallah. Wah, di bacaan wam ya. Jadi bacaan wam itu jangan ditahan ya. Syarifah ya.
Jangan wam, lah. Jangan ditahan seperti itu karena itu bukan gunnah ya. Itu hanya sukun. Jadi wamro'atuhu langsung masuk ya kepada huruf ra. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Jangan wam, lah, ada khata ya. Allahu barik. Teh Syarifah, Allahu barik ya. Yang lain, Kang Hadi. Syukran Ustaz. Ah, baik, terima kasih Teh Syarifah. Ya Kang Selanjutnya, Hadi, maaf Kang Hadi, anakku mau ikut baca boleh? oh boleh, makasih silakan. Enggak, katanya enggak jadi. Oh, ya. Jadi Untuk selanjutnya, Artinya apa sih? gimana sih? Atas nama Kak Oppo A5S. Oh iya, boleh silakan untuk Kak ini dibuka mikrofonnya. Kak Oppo A5S. Nah. Mulai sekarang. Iya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna an maluhu wa ma kasab. Sayasla naron datalahabi imra'atu hammatal fi jidiha hablum min masad. Masya Allah, ya bagus ya, sudah ikut ya belajar tahsin. Masya Allah, dari mana, adik? Dari mana? Dari Pak Trangkil. Dari Jawa ya? Soalnya logatnya logat Jawa, ya. Allah barik ya, tahuan. Allah barik. Tapi Masya Allah ya, bagus ya bacaannya. Sedikit koreksi, dibacanya tenang aja ya, bacanya tenang aja. Mulai dengan isti'adzah itu ta'awud. A'udzubillah, karena Iqra'ul Quran itu harus dengan membaca atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan baca bismillah tadi bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tabbat yada abi lahabi wa tab. Seperti itu ya. Bacanya pelan-pelan, nyantai. Kemudian tadi sedikit koreksi di mana? Di ayat kelima ya. Fijidiha, fijidiha. Antara ha dan ha beda ya. Fijidiha hablum. Hablum. Itu ada idgham di gunnahnya. Jadi tahan dulu 2 sampai 3 harokat. Hablum min masad. Seperti itu ya. Bagus. Namanya siapa? Haza. Haza. Barakallahu fiik ya. Dea Haza ya. Allahu barik. Paling muda kayaknya nih Kang Adi. Paling muda di sini. Iya kayaknya Ya. Ustaz. Insyaallah. Yang paling tua siapa di sini? Kang Hadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh silakan, masih ada waktu. Kita siapa ya? Lagi boleh silakan yang mau coba dibuka mikrofonnya. Saya mau coba. Monggo silakan. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Saya Mumtaz ya. Oh, Miss Rina ya. Ini kayaknya Nadira semua ya ini ya. Kak Ros, Teh Miss Rina, dan tadi siapa Kak tadi? Kak Teh Syarifah ya. Iya.
Iya, betul. Saya orang Madinah semua nih, Masya Allah, Allah barik ya. Kang Chandra, Masya Allah alaih ya. Kemarin kita ketemu Kang Chandra sama Kang Chandra di Bandung ya. Beliau Oh, datang ke Sumber. Kita ketemuan, Masya Allah. Baik, minta ya bacaannya. Teh Nisrina ya, sedikit koreksi di bacaan fi. Teh Nisrina orang Sunda ya? Orang Sunda ya? Nah, jadi memang suka suka belibet kita ini, ya saya juga sama orang Sunda ya, di bacaan fi ya. Kadang kita suka baca pi ya, pi, tapi yang betul adalah fi ya. Fiji, Fiji ya. Makanya orang Arab juga memang suka ini sih apa namanya, memang berat ketika dia bilang mengatakan huruf fa ini berat sebetulnya orang Arab itu ya. Makanya kan seharusnya dia bilang papa kan, dia bilangnya baba. Karena sulit bilang huruf fa itu jadi baba ya, pakai ba ya. Seperti itu ya. Allahumma barik. Fi itu Fiji, fi-nya harus dilatih-latih. Kalau kuliah bagus ya, bagus. Allahumma barik. Maka yang lain mungkin mau baca. Terakhir ya, Kang tadi. baik. Ini satu lagi boleh silakan. Siapa nih? Kania Aulia boleh silakan dibuka mikrofonnya Kania Aulia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, mumtaz ya, barakallahu fiik. Oh, ya Pak. Aulia ya. Baik, Ya. sedikit koreksi tadi di bacaan ba ya, tabat. Nah itu setiap ada tasdid itu agak ini ditekannya, ditekan dan tebal ya. Allahu barik. Tab, tab itu dilatih ya. Tabat, jangan baca tabat, tapi tabat. Nempel dulu mulutnya. Tabat, tabat, yada seperti itu ya. Kemudian tadi perbedaan antara huruf H dan H ya. Terlihat jelas sekali di huruf di ayat ketiga. Sayaslana lahab. Bacanya pakai H. Nah, itu nih, pakai H. Nah, tadi Teteh baca dengan huruf H ya. Huruf H. Lahab ya. Harusnya kita baca dengan lahab di sini. Tadi saya sudah katakan bahwa H itu tempatnya di sini di bawah ya. H getarannya lebih berbeda dengan huruf H. Ya. H itu di atas ya. H di sini, H itu di sini. Lahab, lahab. Jadi bisa dibedakan lagi antara huruf H dan H. Fiji, H, H dulu atau H dulu? Fiji, H dulu baru H. Hablum min masad. Baik, Allah membarik ya. Baik, sedikit ingin memberikan ini bahwa eh, apa namanya, bahwa setiap kajian itu usahakan sampai apa selesai ya, sampai kita tutup doa kafaratul majelisnya, jadi supaya keberkahan itu dapat ya dengan keluar sebelum selesai. Kalau barik teh mudah kalau barik. Maka karena Baik, Alhamdulillah untuk sesi ini kita sudah selesai. Waktu sekitar 5 menitan lagi. Kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Bagi kakak-kakak atau teman-teman semua, ayahanda, ibunda semuanya di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Bisa langsung ditanyakan, dibuka mikrofonnya. Boleh silakan. Kita ada waktu sekitar 3 menitan untuk tanya jawab. Boleh silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Dibuka mikrofonnya ya. Ada yang mau bertanya, boleh silakan. Baik, kalau nggak ada nih,
Tadi kan di awal itu Ustadz sudah menjelaskan tentang asbabun nuzul surah Al-Ahzab. Nih untuk teman saya mau tanya nih. Tadi yang nyimak dua paman Nabi yang masuk Islam itu siapa aja nih? Boleh silakan yang tahu Abbas, dibuka. saya Abbas bin Abu Thalib dan Hamzah bin Abi Thalib. Oh, Masya Allah nih Kak Agus saya nyimak nih dari Masya Allah. Betul ya. Dari paman Nabi yang tadi yang masuk Islam itu ada Muttalib Hamzah bin Abdul Muttalib ya Masya Allah. Baik teman-teman semua, kakak semua, kita sekitar 3 menitan lagi waktunya. Sebelumnya kita ada sesi dari nadira.id. Boleh silakan admin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Oke, selanjutnya kita tutup aja ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita sudah melaksanakan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah dan diberikan kemudahan untuk senantiasa kemudahan dan kekuatan untuk senantiasa bisa menuntut ilmu dan terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Masya Allah. Ya, sebelum ditutup kita ada beberapa ini dari nadira.id kita sedang ada promo diskon Al-Quran custom nama spesial tahun baru nih untuk mengawali tahun baru 2024. Salah satu langkah awalnya untuk hijrah kita bisa menggunakan Al-Quran custom nama dari nadira.id. Kita tersedia ada di ukuran A5 dan A4 nih kakak-kakak teman-teman semua di sini yang baru hadir dan baru tahu. Kita ada Nadira series, kemudian ada pengantin series, ada juga yang ukuran jumbo A4. Untuk jumbo A4 kita ada edisi terbaru harganya harga diskonnya 195.000. Boleh silakan nanti di chat admin khusus untuk yang ikut live. Kita ada harga promo diskon, boleh silakan nanti di chat adminnya ya. Baik untuk kakak-kakak, teman-teman semua nih untuk Kak adminnya bisa dicek ke Kak Aulia Maulida Rahma ya, boleh silakan. Sebelum kita tutup, alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih untuk yang sudah hadir, yang baru bergabung. Mudah-mudahan semua niat dan langkah baik kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya. Amin. Dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk bisa senantiasa menuntut ilmu ya. Kita sekali lagi, oh iya terima kasih banyak buat Ustadz Mahesa yang sudah membimbing kita dari sejak pertemuan awal sampai saat ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan serta dimudahkan setiap urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun untuk kakak-kakak, teman-teman semuanya di sini, semoga Allah lancarkan aktivitasnya, diberkahi rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Baik teman-teman semua, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi di minggu depan, di Jumat depan ya, untuk pembahasan berikutnya di surah An-Nasr ya. Bisa. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya.